Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faroza Susandra dengan NIM 22017058 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari materi matkul pengantar pengkajian kesusastraan. Pengaruh kenyataan terhadap karya sastra. Yang pertama itu ada hubungan kenyataan dengan karya sastra. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra, yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dan hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antar karya sastra dan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung, tanpa mengingat hakikat sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang, dengan berbagai latar belakang yang semuanya ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam sebuah karya sastra. Dan yang kedua, ada pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Menurut Abrams, teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Sedangkan menurut Plato, segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang di dunia gagasan. Dan Plato juga berpendapat mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai ideal, karena seni terpisah dari tataran yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Plato cenderung merendahkan nilai-nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan. Pandangan Plato tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Berbeda dengan Plato yang cenderung merendahkan karya seni dalam hubungan kenyataan, Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni. Menurutnya, karya seni menjadi sarana pengetahuan yang khas, cara yang unik untuk membayangkan pemahaman aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain. Nah, yang ketiga, ada teori sosiologi sastra. Menurut Rene Wellek dan Austin Warren, dalam buku teori kesusastraan, terdapat 3 bagian, yaitu A. Sosiologi sastra adalah pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. B. Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri. Akan tetapi, yang menjadi pokok penelaah adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. C. Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial sastra. Dan ada juga beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi antara lain: 1. Isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya dan berkaitan dengan masalah sosial. 2. Mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan. 3. Sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Dan yang terakhir, nomor 4, ada kajian sosiologi dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatannya. Maka, dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat dan masa tertentu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.